Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Yuni Francisca dan teman saya Helviria Citra Dewi, Herdayana Lila Angel, Eva Lestari dan Muhammad Faisal Sabirin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Reiki Nauliha Rahab MA yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi. Tepatnya di video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi perbandingan ideologi dasar negara Indonesia, Korea Selatan, dan Korea Utara. Baiklah, langsung saja untuk penjelasannya, simak video berikut. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 topik pembahasan. Yang pertama mengenai ideologi yang dianut oleh negara Korea Selatan, ideologi yang dianut oleh negara Korea Utara, kemudian kita mencari tahu nilai-nilai dasar apa yang terkandung di dalam ideologi yang dianut oleh kedua negara tersebut. Nah, pembahasan kedua yaitu mengenai perbedaan nilai dasar dari ideologi negara Korea Utara dan Korea Selatan dengan nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Dan pembahasan yang terakhir mengenai pendapat kritis kita, baik kritik ataupun berupa argumen mengenai nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi kedua negara tersebut. Kita memberikan pendapat atau penilaian mengenai nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dimulai yang pertama mengenai ideologi dan nilai-nilai dasar dari negara Korea Selatan. Nah, Korea Selatan ini menganut paham liberalisme, di mana paham ini ciri utamanya itu adalah kebebasan berpikir bagi setiap individu. Nah, paham liberalisme ini sangat menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan juga agama. Jadi, sistem pemerintahan yang dibuat itu tidak boleh mengekang seseorang individu untuk berpikir. Jadi sistem negaranya itu dibentuk untuk memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk memiliki pendapat ataupun argumen. Nah, dari paham liberalisme ini mencakup kesempatan yang sama dalam mendapatkan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan juga kebudayaan. Dari ideologi yang dianut oleh negara Korea Selatan ini di dalamnya juga terdapat paham Konfusianisme. Nah, Konfusianisme ini lahir dari gabungan antara kebudayaan dan juga kepercayaan yang dianut oleh negara Korea Selatan. Nilai-nilai dasar dari Konfusianisme itu terdiri dari nilai kejujuran, nilai kesetiaan, moralitas, etika, dan juga kebenaran. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa inti dari ideologi negara Korea Selatan ini adalah memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk bebas berpikir maupun berpendapat mengenai bagaimana cara dia untuk mendapatkan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Nah, yang kedua, ideologi dan nilai-nilai dasar dari negara Korea Utara. Berbanding terbalik dengan paham yang dianut oleh negara Korea Selatan. Nah, Korea Utara ini menganut paham komunisme. Korea Selatan ini menamai ideologinya sebagai Juche. Jadi mereka memberi nama ideologinya itu adalah Juche. Kalau kita kan adalah Pancasila. Berarti yang Korea Utara ini kasih nama untuk ideologinya itu Juche. Ciri utama dari paham komunisme ini adalah sistem politik luar negerinya itu menjadi sangat tertutup. Nah, seperti yang kita tahu juga informasi mengenai negara Korea Korea Utara ini sangatlah tertutup dengan negara-negara luar. Ideologi Juche itu menegaskan bahwa setiap individu atau setiap orang adalah pemilik takdir dan kekuatan untuk mengubahnya itu juga berasal dari individu masing-masing. Juche dari ideologi Korea Utara ini menekankan pada sifat kemandirian bangsa dan individu untuk tidak bergantung kepada negara lain. Kemudian nilai dasar yang terkandung dari ideologi mereka terbagi menjadi 3, ada Chaju, Charip, dan juga Chawi. Chaju atau kedaulatan politik itu bisa mereka tunjukkan melalui partisipasi aktif dari rakyat dan juga pemerintah. Carip itu adalah kemandirian ekonomi, bisa diwarisi melalui pembangunan infrastruktur yang menunjang segala aktivitas rakyat dan pemerintahan. Dan nilai yang terakhir yaitu adalah Cawi, militer otonom, bisa diwarisi melalui wajib militer, rekrutmen anggota tentara, serta penerapan nilai-nilai disiplin agar bisa bersaing dengan bangsa lain jika terjadi suatu pergolakan. Nah, jadi inti dari ideologi negara ini adalah adanya pembatasan dari pemerintah. Jadi pemerintah yang menentukan bagaimana sistem politiknya itu untuk tidak terbuka kepada negara lain dan menekankan bahwa individu itu adalah pemilik takdir. Jadi kalaupun misalnya
sebuah ekonomi di negara tersebut mau berubah tidak boleh bergantung kepada negara lain, karena kembali lagi pada dasar pemikiran atau dasar dari ideologi mereka adalah bahwa setiap orang adalah pemilik takdir dan kekuatan untuk mengubahnya itu juga berasal dari individu masing-masing. Jadi tidak boleh bergantung kepada negara lain. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan ideologi Korea Selatan, Korea Utara dengan ideologi Indonesia, yaitu Pancasila. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ideologi Korea Selatan yang disebut Konfusianisme atau liberalisme. Konfusianisme merupakan petunjuk tingkah laku berdasarkan moral daripada suatu bentuk iman kepercayaan tertentu. Selain itu, sistem ajaran-ajaran etika cinta yang penuh kebajikan, cinta akan kebenaran, tata krama, dan kepemimpinan yang bijaksana yang disusun untuk memberikan inspirasi dan melestarikan pengelolaan keluarga dan masyarakat secara tepat. Konfusianisme di Korea Selatan dapat dilihat dari bagaimana masyarakat merayakan hari penting sesuai dengan cara Konfusius. Selain itu, Konfusianisme juga berpengaruh pada hubungan sosial dan tata krama masyarakat Korea. Nah, salah satu hari besar di Korea yang dijalankan sesuai dengan ajaran Konfusius adalah Sulal atau Tahun Baru Imlek. Sulal merupakan perayaan Tahun Baru Korea yang dirayakan sesuai dengan kalender lunar. Nah, pada hari itu, keluarga berkumpul untuk melakukan ritual tradisional seperti charye atau upacara leluhur, dan sabae atau penghormatan kepada orang tua dan leluhur. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai perbedaan ideologi di Korea Utara, di mana ideologinya disebut sebagai Judge atau komunisme. Nah, untuk mewarisi nilai-nilai dasar ideologi ini, perlu adanya penerapan terhadap ketiga nilai dasar. Nilai dasar yang pertama adalah Chaju atau kedaulatan politik. Korea Utara memiliki hak menentukan nasibnya sendiri dan tidak ada campur tangan bangsa lain dalam pemerintahan Korea. Yang kedua ada Charip atau kemandirian ekonomi, yang berarti ini adalah usaha peningkatan taraf hidup Korea Utara melalui pembangunan kembali infrastruktur setelah Perang Korea. Kemandirian ekonomi diterapkan agar Korea Utara tidak memiliki ketergantungan ekonomi kepada negara-negara besar. Kemudian, nilai yang ketiga adalah Chawi atau militer otonom, yang berarti Korea Utara membangun pertahanan militer sendiri untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negaranya dari segala bentuk gangguan asing. Nah, sebuah contoh yang baru-baru ini terjadi dan mengindikasikan bahwa Korea Utara itu merupakan negara yang tertutup adalah kurangnya informasi dan transparansi seputar aktivitas militer negara tersebut. Korea Utara ini memiliki kebijakan yang sangat ketat dalam mengontrol akses informasi, terutama terkait dengan unsur militer dan keamanan. Korea Utara ini juga secara rutin menyensor dan mengendalikan media yang keluar dari negara tersebut. Wartawan asing juga jarang diizinkan untuk masuk ke negara tersebut, dan para wartawan domestik di Korea Utara juga dikenai pembatasan ketat dalam melaporkan berita, terutama yang berkaitan dengan militer. Jadi, berita-berita di Korea Utara ini memang sangat ketat untuk proses penyebarluasannya. Bahkan wartawan di dalam negara sendiri juga dibatasi dalam menyebarkan informasi tersebut. Nah, selain itu juga Korea Utara jarang membagikan informasi rinci tentang kegiatan militer mereka kepada masyarakat internasional. Nah, misalnya itu seringkali sulit untuk mendapatkan laporan yang independen dan terverifikasi mengenai ujian senjata, latihan militer, atau perkembangan teknologi untuk pertahanan mereka di Korea Utara itu. Nah, hal ini menyebabkan banyak ketidakpastian dan spekulasi di kalangan masyarakat internasional tentang kemampuan dan niat Korea Utara dalam konteks pertahanan militer. Nah, sekian penjelasan saya mengenai perbedaan
ideologi Korea Selatan dan Korea Utara. Mengenai perbedaan ideologi Indonesia yaitu Pancasila akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada ideologi Indonesia atau Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah kritik nilai-nilai dasar ideologi Korea Selatan, Korea Utara, dan Indonesia. Korea Utara dengan ideologinya Junche. Junche sebagai ideologi Korea Utara menjadi alat legitimasi untuk menerapkan hal-hal yang berbau totalitarianisme atau suatu sistem politik yang menghalangi adanya pihak oposisi. Segala hal yang mengandung kebebasan pun dibatasi, terlihat dari kepemimpinan tunggal yang sangat kental. Dengan tongkat pemerintah satu arah yang dianut dalam nilai Juche, nilai Juche pula tersusun rapi dalam konteks politik, ekonomi, dan bahkan militer yang mana ditetapkan sebagai prinsip operasional kenegaraan Korea Utara yang mengakibatkan terbentuknya ruang yang sempit bagi masyarakat. Baiklah, yang kedua ada kritik nilai-nilai dasar dan ideologi Korea Selatan. Konstitusi Republik Korea atau Undang-Undang Dasar Republik Korea merupakan hukum dasar tertulis di negara Korea Selatan. Nah, negara ini merupakan negara yang liberalis, di mana segala sesuatu didasarkan pada kebebasan dan persamaan hak yang menciptakan suatu masyarakat yang bebas yang dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Hal tersebut ditunjukkan dengan sebagian masyarakat yang ada di Korea Selatan yang memilih untuk tidak beragama atau biasanya kita sebut dengan ateis, yaitu sebanyak 56,1 memilih untuk tidak memeluk agama dan 27,6% memeluk agama Kristen yang terdiri dari 19,7% memeluk agama Protestan dan sisanya 7,9% itu memeluk agama Katolik. Dan agama terakhir yang masyarakat Korea Selatan anut yaitu agama Buddha, yaitu sebanyak 15,5%. Hal ini tentu sangat berbeda dengan negara kita, di mana ketuhanan dalam sila pertama Pancasila menjadi poin penting dan utama. Lanjut pada kritik nilai-nilai dasar dan ideologi yang ada di Indonesia. Berbeda dengan Juche milik Korea Utara yang sering disebut sebagai ideologi tertutup, Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka karena bisa menyesuaikan dan menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai-nilai fundamentalnya. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat cocok untuk dijadikan pedoman bagi warga negara Indonesia. Tetapi, berbeda dengan ideologi Juche milik Korea Utara yang bahkan dalam penerapannya itu di kehidupan masyarakat Korea Utara sudah seperti agama. Sedangkan implementasi atau penerapan nilai-nilai Pancasila di Indonesia terbilang masih kurang maksimal. Tidak sedikit masyarakat di Indonesia masih berperilaku dengan tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Contoh kecilnya seperti mencontek, berbohong, dan tidak menghargai orang lain yang mana bertentangan dengan sila kedua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Banyaknya kasus korupsi juga di Indonesia merupakan hal yang bertentangan dengan nilai sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilai yang ada pada berbagai negara yang telah kita bahas tadi disusun berdasarkan karakteristik dan kondisi masyarakat yang sebenarnya memiliki tujuan mewariskan nilai-nilai moral tradisional masing-masing negara sebagai pengontrol masyarakat di zaman modern. Bangsa Korea memiliki nilai-nilai moral yang bagus karena mereka di zaman modern seperti sekarang masih tetap melaksanakan ajaran tradisional dalam ideologi Konfusianisme sebagai pedoman hidup. Sedangkan Indonesia mulai kehilangan jati diri karena hanya sebagian masyarakat yang masih tetap melaksanakan ajaran ideologi Pancasila.
Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus kembali menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar jati diri dan karakteristik sebagai bangsa Indonesia tidak hilang tergantikan oleh budaya bangsa lain. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa sebelumnya pada saat Perang Dingin, dua negara besar yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba-lomba untuk menyebarkan ideologi negara mereka. Uni Soviet dengan ideologi komunisnya melebarkan pengaruh ke beberapa negara Asia, salah satunya yakni Korea Utara. Tak mau komunisme tersebar lebih lanjut, Amerika Serikat kemudian mengambil tindakan untuk menyebarluaskan ideologi liberalisme kepada Korea Utara. Negara Korea Selatan menganut ideologi liberalisme yang berfokus pada kebebasan dan persamaan hak sebagai nilai politik utama. Sama halnya dengan Indonesia, Korea Selatan juga merupakan negara republik dengan sistem pemerintahan yang terdiri dari 3 cabang, yaitu kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Paham Konfusianisme juga memainkan peran penting dalam perkembangan nilai-nilai Korea Selatan dengan menekankan kejujuran, kesetiaan, moralitas, etika, dan kebenaran. Di sisi lain, Korea Utara menganut ideologi Juche yang menekankan pada sifat kemandirian bangsa dan individu untuk tidak bergantung pada negara lain. Nilai dasar dalam Juche adalah kebebasan dalam pemikiran dan politik, mencerminkan keinginan dan aspirasi massa, menggunakan metode yang sesuai dengan keadaan dan menyatukan orang secara ideologis sebagai masyarakat komunis dan menggerakkan mereka untuk terlibat dalam kegiatan konstruktif. Nah, berdasarkan kesimpulan tadi, saran apa yang dapat kita berikan? Jadi, saran yang dapat kita berikan yaitu pentingnya kebebasan dan persamaan hak dalam masyarakat serta pentingnya demokrasi dalam menjaga kebebasan tersebut. Selain itu, nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh sebuah negara juga dapat berpengaruh pada kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya dan agama juga harus dijaga dan diperhatikan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan masyarakat. Bagi negara yang menganut sistem demokrasi seperti Korea Selatan dan Indonesia, penting untuk terus memperkuat dan melindungi nilai-nilai demokrasi, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia. Sedangkan dalam kasus Korea Utara, penting untuk terus menyuarakan kebutuhan akan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan politik bagi rakyatnya. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.